Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan keselamatan kerja serta peralatan pengujian jaringan tegangan rendah. Saya mewakili kelompok 6, Gabriela Yolanda Bia, yang berlaku sebagai ketua, Tibertius Poto sebagai wakil, Flavianus Oja sebagai anggota, Muhammad Darmansyah sebagai anggota, Mario Kota sebagai anggota. Kami dari kelas 3A Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Kupang. Yang pertama yang akan saya jelaskan, alat kerja dan peralatan alat ukur. Tirpis atau power pole berfungsi sebagai alat bantu dalam melaksanakan pekerjaan di atas tiang. Yang berikut ada tali temali sebagai alat bantuan pengikat. Yang berikut ada shackle sebagai alat bantu ikatan saat menarik atau mengangkat barang-barang. Yang berikut ada hidrolik sebagai alat untuk menarik konduktor. Yang berikut ada swivel untuk mengikat peralatan pada waktu penarikan atau penegangan. Yang berikut ada pulling grip, berfungsi untuk menjepit dan mengikat ujung penghantar pada waktu penarikan atau penegangan. Berikut ada stringing block untuk meringankan atau mengangkat barang-barang ke atas tiang. Yang berikut ada dongkrak haspel, digunakan sebagai penyangga haspel kabel pada ketinggian tertentu dan melepas kabel dari haspel pada waktu penarikan. Yang berikut ada besi poros haspel, digunakan untuk menggulung wire rope atau kabel tersebut agar dapat didistribusikan dengan rapi. Yang berikut ada roll meter, digunakan untuk mengukur jarak atau panjang. Yang berikut ada spancer stainless steel strip cutter sebagai alat bantu dalam pemasangan. Yang berikut ada pipa bander untuk membengkokkan kabel sesuai dengan kelengkungannya. Yang berikut ada tool seat, fungsinya untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur yang berbentuk heksagonal atau segi enam. Yang berikut ada obeng, berfungsi sebagai mengencangkan dan mengendurkan skrup. Ada bermacam bentuk obeng, obeng pipi, kembang, ratchet, fleksibel, dan sebagainya. Yang berikut ada palu atau hamar plastik. Fungsinya untuk memukul pada pekerjaan pemasangan. Yang berikut ada tang kombinasi. Sebagai alat untuk menjepit, memotong, mencabut, atau memegang benda kerja. Yang berikut ada hand press, digunakan untuk mengencangkan atau press sepatu kabel dan joint slave line tab. Yang berikut ada parang, untuk menebas ranting pohon yang menyentuh jaringan. Yang berikut adalah pacul tembilang, untuk membuat galian pada tanah atau untuk mengaduk campuran semen pembuatan pondasi tiang. Yang berikut ada linggis, untuk membuat galian pada tanah. Yang berikut ada sekop, untuk mengangkat tanah pada pekerjaan penggalian tiang atau kabel. Selanjutnya persyaratan teknis pada alat kerja dan alat ukur. Persyaratan teknis pada alat kerja dan alat ukur. Yang pertama, penggunaan alat kerja dan alat ukur pada pekerjaan pengoperasian gardu distribusi, biasanya untuk pemeriksaan atau pengujian kelayakan peralatan atau instalasi gardu sebelum dioperasikan. Terutama untuk alat ukur diperlukan yang mempunyai kelas akurasi yang tinggi, agar hasil yang didapatkan benar-benar valid, sehingga dapat menjamin pengoperasian gardu distribusi sehingga aman. Yang berikut ketelitian hasil ukur ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, kondisi alat ukur, yaitu ketelitiannya harus sesuai dengan yang ditentukan. Ketelitian alat ukur dapat berkurang disebabkan antara lain umur alat ukur yang memang sudah melebihi yang direncanakan sehingga mengalami kerusakan atau sumber listrik yang harusnya terpasang dengan kondisi tertentu sudah tidak memenuhi seperti yang dipersyaratkan. Yang kedua, operator atau pengguna alat ukur memahami cara yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan pemakaian atau cara membaca skala pada alat ukur pada kondisi yang baik.
Selanjutnya, alat ukur pemeliharaan jaringan tegangan rendah. Yang pertama ada meteran, untuk mengukur dimensi panjang atau lebar, untuk mengukur dan mengatur posisi peralatan. Yang berikut ada water pass, untuk mengukur dan mengatur posisi peralatan agar datar dan tegak lurus. Yang berikut ada test pen, untuk mengetes ada atau tidaknya tegangan. Yang berikut ada dinamometer, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur putaran mesin atau RPM dan torsi di mana tenaga atau daya yang dihasilkan dari suatu mesin atau alat yang berputar dapat dihitung. Yang berikut ada kompas, untuk mengukur belokan atau sudut tarikan penghantar dari tiang ke tiang. Yang berikut ada Geographic Position System atau GPS, untuk mengetahui titik sudut belokan yang ditentukan posisi tiang secara akurat. Yang berikut ada thermovision, untuk mengetahui suhu yang terjadi pada titik-titik sambungan atau klem-klem konduktor. Yang berikut ada meter tahanan isolasi, untuk mengukur tahanan isolasi kabel JTR. Yang berikut ada air tester, digunakan untuk mengukur tahanan pembumian. Yang berikut ada tang ampere, untuk mengukur tegangan beban, faktor daya urutan fasa JTR. Selanjutnya, keselamatan kerja. Tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Pada dasarnya, keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban diri oleh dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja, yang di dalamnya telah diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk pekerja-pekerja listrik. Latar belakang keselamatan kerja listrik tidak lepas dari tingkat kehidupan masyarakat, baik pendidikan, sosial ekonominya, dan kebiasaan akan merupakan faktor-faktor yang banyak kaitannya dengan keselamatan kerja. Kecepatan perkembangan pelistrikan dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit melampaui kesiapan masyarakat yang masih terbatas pengetahuannya tentang seluk-beluk pelistrikan. Persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL merupakan rambu-rambu utama dalam penanggulangi bahaya listrik yang diakibatkan oleh pelayanan, penyediaan, dan penggunaan daya listrik. Selanjutnya, prosedur keselamatan kerja listrik. Seperti pada gambar, tertera ada pakaian yang digunakan dalam instalasi listrik, sarung tangan, sepatu berisolasi, helm, kacamata. Yang pertama, pakaian yang digunakan berfungsi untuk melindungi badan dari bahaya listrik, panas, dan keadaan lainnya. Bahan yang digunakan katun, karet, polietilen, campuran lapisan asbes, timah hitam, dan bahan sintesis lainnya. Selanjutnya, alat pelindung diri pemeliharaan jaringan tegangan rendah. Sarung tangan berisolasi, untuk melaksanakan pekerjaan penyambungan atau pelepasan bertegangan. Yang berikut helm pengaman, berfungsi sebagai pengaman kepala terhadap benturan dan kejatuhan benda keras. Yang berikut sepatu berisolasi, pengaman terhadap benturan dan sengatan listrik. Selanjutnya, kacamata pengaman, fungsinya pelindung muka dan mata dari loncatan bunga api, loncatan benda-benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras. Yang berikut body harness, fungsinya melindungi saat memanjat di atas ketinggian. Yang berikut ada grounding apparatus, fungsinya untuk membumikan jaringan atau sistem terlebih dahulu yang sudah dipadamkan agar petugas terhindar dari setrum. Yang berikut ada tali, sebagai alat bantu pengikat. Yang berikut tanda peringatan, sebagai media peringatan. Yang berikut P3K, pertolongan sementara yang harus dilakukan segera oleh orang yang bukan ahli demi mencegah luka yang lebih parah. Yang terakhir ada traffic cone, fungsinya sebagai tanda peringatan adanya area kerja. Sekian dari saya, terima kasih.